Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas mari kasalukna. Baca firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Hari ini Paskah pertama peringatan kebangkitan Tuhan Yesus adalah hari besar bagi umat Kristen di seluruh dunia, di semua benua, di semua bangsa, merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah kita bersama-sama di HKBP Tarutung kota ini dengan perasaan sukacita, dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman yang terbuka, merayakan kebangkitan Yesus. This is the day. Bagi gereja mula-mula, hari Paskah seperti ini ada satu ungkapan sapaan di hari Paskah. Mulai dari pagi di gereja mula-mula, setiap orang percaya kalau berjumpa dengan sesama mereka, mereka akan menyapa sesamanya dengan kata-kata ini: Yesus telah bangkit. Kemudian akan mendapatkan jawaban, sungguh Yesus telah bangkit. Mari kita coba sekali. Kalau saya katakan Kristus telah bangkit, semua jemaat menjawab, sungguh dia telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit.
Ini sapaan ini bukan sekedar sapaan, melainkan ini adalah ungkapan kebenaran. Ini adalah pernyataan kebenaran akan firman Tuhan, pernyataan kebenaran akan nubuatan, pernyataan kebenaran akan apa yang sudah dikatakan oleh Yesus sebelum dia mati dan sebelum dia bangkit, bahwa sesungguhnya Kristus telah bangkit. Batu penutup kuburan yang telah terguling tidak di situ lagi. Tinggal kain kapan yang terletak di tanah. Kubur kosong, sebagaimana kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 dalam ibadah ini. Kubur kosong. Yesus tidak ada di situ lagi. Mayatnya sudah tidak ada di situ lagi. Di pagi-pagi hari, Maria Magdalena dan Maria yang lain, perempuan-perempuan yang sangat dekat dengan Yesus, para sahabat Yesus, karena demikian cinta kasih mereka kepada Yesus, mereka menangis mulai hari Jumat Agung. Sejak Yesus dihakimi, sejak Yesus dihukumi, sejak Yesus dipaksa untuk memikul salib sepanjang Via Dolorosa dari Yerusalem naik ke Bukit Golgata, berjalan tertatih-tatih, berjalan dengan kesakitan, dengan beban yang sangat berat, memikul salib Yesus. Para perempuan itu melihat dari jauh dengan hati yang berkeping-keping, dengan kesedihan yang mendalam, hati yang patah. Demikianlah seterusnya sampai Yesus tersalib, dikuburkan. Sampai hari Sabtu, hari ke-7 bagi orang Yahudi, hari Sabat, Yesus masih di kuburan. Para perempuan itu demikian sedih, mata mereka penuh dengan air mata. Kemudian pada hari yang ketiga, atau hari yang pertama setelah Sabat, mereka pergi untuk membawa wangi-wangian. Karena begitu kasihnya mereka kepada Yesus. Yesus yang sangat dekat kepada mereka. Mereka adalah sahabat Yesus. Dan sebenarnya kerinduan mereka pergi di pagi-pagi hari itu adalah untuk membuat wangi-wangian ke tubuh Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa pada pagi hari itu mereka sudah melihat bahwa batu yang menutup kuburan Yesus itu telah terguling. Dan mereka tahu ada orang yang menggulingkannya. Artinya itu apa? Ada orang yang mencuri. Ada orang yang mencuri mayat Yesus. Untuk tujuan apa? Banyak tujuan. Banyak tujuan. Dari penguasa, ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang yang membenci Yesus. Itulah asumsi mereka. Karena itu Maria Magdalena pergi kepada Petrus dan memberitahukan bahwa mayat Yesus telah dicuri. Tetapi Petrus dan orang yang dikasihi Yesus, siapakah itu yang dikatakan oleh Injil Yohanes di sini? Orang yang sangat dikasihi Yesus. Petrus
dan murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Siapa itu murid yang sangat dikasihi Yesus itu? Siapa? Siapa? Yang dimasukkan di situ adalah saya. Artinya penulis kitab Yohanes ini. Simon Petrus dan saya berlari ke kuburan itu, dan saya berlari lebih cepat daripada Simon Petrus, dan saya melihat kain kafan itu, dan saya jadi yang menyaksikan ini adalah orang pertama tunggal yang keasliannya sangat asli, sangat otentik. Orang pertama yang menyaksikan, itulah yang memberitakan kepada kita kubur kosong. Jadi Simon Petrus dan orang murid yang sangat dikasihi Yesus. Siapa murid yang sangat dikasihi Yesus? Yohanes. Dialah penulis kitab Injil ini. Jadi Yohanes bersama-sama dengan Simon Petrus pergi ke dalam dan melihat bahwa kubur kosong, kubur Yesus telah kosong. Dan saat itulah dia, Yohanes yang menuliskan Injil ini, mengatakan di bagian terakhir nats yang saya bacakan tadi, dia katakan, maka masuklah juga murid yang lain yang telah lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya. Dan apa? Dia melihatnya dan percaya. Dia melihatnya dan percaya. Sebelumnya dia belum percaya. Maria Magdalena belum percaya. Maria yang lain belum percaya. Tetapi dia, Yohanes, dia melihatnya dan percaya. Itulah berita sukacita kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa kebenaran tentang Yesus menjadi bukti nyata. Itu nyata pada hari ini, pada Paskah ini, bahwa sesungguhnya pemberitaan dan semua nubuatan tentang Yesus telah terjadi. Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dihukum di Yerusalem, bahwa dia akan mati tersalib, dan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sebelumnya mereka tidak tahu itu. Ke-12 murid itu belum tahu itu. Tetapi pagi ini mereka tahu. Yohanes mengatakan, saya melihat kubur itu dan saya percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini adalah hari kemenangan. Hari kemenangan dinyatakan ke seluruh dunia bahwa kematian tidak bisa mengekang Yesus, bahwa kuasa kematian itu telah dikalahkan, bahwa kuasa dosa dan kematian itu telah diputuskan oleh kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah bukti nyata bahwa iblis telah dikalahkan, kematian telah dikalahkan, semua penjara kehidupan telah dipatahkan oleh Yesus. Kebangkitan Yesus juga adalah harapan. Harapan bahwa sesungguhnya kematian bukan lagi kata terakhir. Setelah kematian masih ada kehidupan. Dan itulah dengan jelas disaksikan oleh Paulus
Dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Itu telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Karena itu kita sudah bisa dan mampu berkata dengan kuasa Yesus, berkata kepada maut itu, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Berita kemenangan, kebangkitan Yesus adalah berita sukacita yang menyelamatkan sejarah dunia, yang menyelamatkan sejarah peradaban manusia, human civilization. Karena tanpa kebangkitan Yesus, maka kegelapan akan menguasai dunia ini. Kegelapan akan menguasai dunia ini. Kuasa iblis berkuasa di atas seluruh bumi. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, orang-orang percaya mampu bergerak, tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis dan tahan uji, melakukan misi penyebaran kerajaan Allah di seluruh dunia. Itulah yang secara khusus benar-benar dihidupi oleh hamba Tuhan yang bernama Paulus. Paulus demikian menghayati kebangkitan Yesus dalam dirinya. Dia benar-benar memahami kuasa kebangkitan Yesus itu, sehingga dia tidak takut kepada siapapun dan tidak khawatir akan apapun sepanjang hidupnya. Sejak dia mengenal Yesus yang bangkit itu, dia adalah seperti manusia baru. Dia seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Dia memiliki kekuatan yang baru. Dia memiliki semangat yang baru. Dia memiliki segalanya, sekalipun dia tidak memiliki apa-apa. Dia hanya memiliki kuasa kebangkitan Yesus. Dan itulah yang membuat dia bergerak dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Bergerak dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Dia tak pernah kenal lelah, karena kebangkitan Yesus benar-benar dia hidupi. Sejak beberapa tahun yang lalu, dalam berbagai khotbah dan juga berbagai seminar, kami sampaikan bahwa orang yang mengenal kebangkitan Yesus, dia akan hidup sebagai manusia baru. Ada 3 inner, sesuatu yang baru di dalam diri orang yang mengenal kebangkitan Yesus dan yang menghidupi kebangkitan Yesus. Yang pertama, kami katakan, orang yang menghidupi kebangkitan Yesus, dia akan memiliki inner joy. Inner joy, yaitu sukacita dari dalam. Sukacita yang mengalir dari lubuk hati yang terdalam. Makanya tadi sewaktu saya tanyakan, apa kabar Amang Inang? Jawabannya tadi, fantastis dan luar biasa. Apa kabar HKBP Tarutung Kota? Fantastis dan luar biasa. Kita katakan fantastis dan luar biasa bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, tetapi karena Yesus telah bangkit. Karena Yesus telah bangkit itu memberikan sukacita yang tak terhitung di dalam hati kita.
Jadi sukacita itu mengalir terus dari dalam hidup kita. Sukacita seperti itulah yang dimiliki oleh Paulus. Sukacita seperti itulah yang dialami oleh Petrus dan murid-murid yang lain setelah mereka melihat dan percaya. Kemudian yang kedua, ada inner beauty. Inner beauty yaitu keindahan, kecantikan dari dalam. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menghidupi kebangkitan Yesus itu, dia memiliki inner beauty. Kalau bahasa modern sekarang dikatakan glowing. Ya, glowing. Nampak cantik, nampak ganteng, nampak indah. Orang yang menghidupi kebangkitan Yesus itu adalah seperti glowing. Nampak bersuka cita, bersemangat, tidak ada yang kurang. Seperti Amang Pendeta, ya. Kira sorong nahurang ate. Songoni doa mu nahuberi pe songoni do. Bersemangat, penuh sukacita. Kira sorong nahurang. HP bulang mo nahurang kan? Dijabu bulang mo nahurang kan? Kurang sirah, kurang gula, kurang kurang boras, ya. Apalagi sekarang semuanya nampaknya semakin mahal. Mulai dipajak makin mahal loh, noy. Itu makin mahal loh. Dak dolar aja. So nasi mangat hidup yang beri. Mulai di Amerika noy ngagudang jual stres, ngagudang frustrasi. Dak pula di Amerika, di seluruh dunia. Sekarang ini banyak orang frustrasi, apalagi dengan kebijakan Donald Trump yang gila-gilaan, ya. Menaikkan tarif sampai 125%, 154%. Itu menyiksa banyak orang, menyiksa banyak negara, menyiksa banyak perusahaan, termasuk di Amerika Serikat sendiri. Katanya mereka sudah banyak sekarang yang menumpuk makanan di rumah-rumah mereka. Mereka beli banyak-banyak makanan, bahan-bahan pokok. Karena mereka takut dalam beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan akan terjadi resesi ekonomi. Semuanya akan sangat mahal. Angguson tenang-tenang do kita teh. Mudah-mudahan mabui terus songmania teh. Ya. Tetapi sukacita kita bukan karena itu. Sukacita kita karena kebangkitan Yesus. Inner beauty, inner joy. Dan kemudian yang ketiga, inner strength. Ada kekuatan dari dalam. Ada kekuatan dari dalam yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya akan kebangkitan Yesus. Mereka tidak takut menghadapi kekuatan apapun. Mereka tidak khawatir akan apapun. Tidak takut kepada siapapun. Tetapi dengan kerendahan hati, berani menyatakan kebenaran dan keadilan, dan berani memberitakan Injil, kebenaran, kebangkitan Yesus ke seluruh dunia, sebagaimana telah dilakukan dan dihidupi oleh Rasul Paulus dan murid-murid yang lain. Amanginang jemaat yang dikasihi oleh Yesus, kami 1 minggu yang lalu, ya sedikit lebih 1 minggu yang lalu baru pulang dari India untuk mengikuti sebuah konferensi para pimpinan gereja yang diselenggarakan oleh LUF atau Persekutuan Gereja-Gereja Lutheran Sedunia. Di situ hal yang kami bahas secara khusus adalah tentang topik teologi yang bertanggung jawab dalam aksi. Responsible theology in action. Itu menjadi pergumulan gereja-gereja Lutheran di seluruh dunia. Bagaimana kita memahami teologi yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satu bahaya teologi yang berkembang di Afrika, termasuk di Asia, dan mungkin di tengah bangsa-bangsa yang lain adalah teologi
yang menyesatkan, yang tidak didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Teologi yang mengajarkan bahwa kita selamat oleh kuasa, oleh kemampuan kita. Teologi kemuliaan yang menganggap keselamatan kita itu adalah merupakan upaya dan kekuatan kita. Teologi yang benar adalah sebagaimana tadi yang kita baca bersama, yang kita dengarkan bersama di dalam konfesi HKBP, bahwa keselamatan kita adalah anugerah Tuhan. Penghapusan, keselamatan dan hidup yang kekal dianugerahkan kepada kita orang-orang percaya oleh kebangkitan Kristus, oleh kuasa kebangkitan Kristus, oleh anugerah Tuhan kepada kita. Itulah modal kita yang paling utama. Dan ketika kita merasakan dan menerima anugerah keselamatan itu karena kebangkitan Kristus itu, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis dan tahan uji. Kita tidak akan takut akan kehidupan ini. Kita tidak akan takut oleh ancaman, kuasa dan kekuatan apapun di dunia ini. Tetapi kita akan bergerak dengan penuh sukacita untuk memberitakan Injil dan menyatakan kebenaran Allah di dunia ini. Responsible theology in action juga adalah seperti yang kita lakukan di Tarutung ini. Pada hari Rabu yang lalu kita berkumpul kurang lebih 5.000 orang lebih di lapangan serbaguna Tarutung. Siapa di antara Amang Inang yang ikut di sana? Tunjuk tangan dulu. Ya, tunjuk tangan. Saya dengarkan dari Amang Pendeta Resort ada lebih 300 orang dari Tarutung Kota ini. Luar biasa. HKBP Tarutung Kota memang hebat. Lebih 300 orang. Tapi mungkin kita ikuti juga melalui YouTube HKBP dan melalui media-media sosial. Kita sebagai gereja harus berani untuk point out the truth, untuk menunjuk kebenaran apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bahwa Tapanuli Raya sudah disusupi oleh kekuatan-kekuatan yang merusak kehidupan, seperti narkoba, seperti judi, baik itu judi konvensional dan judi yang paling berbahaya adalah judi online yang merusak kehidupan banyak orang, merusak perekonomian keluarga. Kemudian kita menunjuk human trafficking, penjualan manusia, orang juga yang memperjualbelikan tubuhnya demi uang. Itu adalah kejahatan yang merasuki kehidupan banyak orang di Tapanuli Raya. Dan kemudian kita menunjuk juga pengerusakan lingkungan sebagai salah satu penyebab banyaknya bencana alam dan rusaknya kehidupan. Responsible theology HKBP tunjukkan melalui kegiatan kita, itu adalah awal, itu bukan akhir, itu bukan puncak, itu adalah awal pergerakan kita untuk menata kehidupan yang bertanggung jawab, kehidupan yang berkelanjutan. Kita menginginkan anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, bahkan anak-anak yang belum lahir ke depan, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang beriman, yang memang berguna untuk bangsa dan negara, bukan menjadi beban keluarga, beban masyarakat, beban gereja, dan beban negara. Kita ingin supaya hidup mereka sehat, udara yang mereka hirup itu segar. Tolong Amang Inang, tanam 1 atau 2 pohon saja dan rawat. Itu akan sangat berarti untuk merawat kehidupan di dunia ini dan di Tanah Batak ini. Karena itu, sebagai orang-orang yang merayakan dan merasakan kebangkitan Yesus, saya yakin dan percaya Amang Inang semua adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Mari berangkat dari tempat ini, berangkat dengan sukacita, berangkat untuk melayani
menunjukkan bahwa Inang memiliki inner beauty, inner joy, dan inner strength. Niscaya hidup kita semua akan membuahkan buah-buah yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami dari kematian. Terima kasih untuk kabar baik, berita sukacita bagi kami pada hari ini, di mana kami merayakan kebangkitan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Biarlah Yesus bangkit di hati kami dan pakai kami untuk melayani, menyatakan kebenaran-Mu. Berkati semua anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu saat ini di ibadah kami, atau yang mendengarkannya melalui YouTube atau media sosial atau media-media yang lain. Tuhan kiranya memberkati. Berkati HKBP Tarutung Kota ini. Tuhan kiranya yang memberikan sukacita dan berkat yang melimpah kepada semua warga jemaat, mulai sian anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, sahat, tulansia. Tuhan berkati. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada yang bergumul, Tuhan berikan jalan keluar. Dan biarlah kuasa kebangkitan Yesus menguasai kehidupan setiap keluarga yang ada di HKBP Tarutung Kota ini. Kami juga doakan semua parhalado, Tuhan kiranya memberkati mereka, supaya mereka melayani dengan penuh sukacita dan wibawa hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, Inang Bielfro Mas Taudi Boru Manurung, Amang Guru Kasman Sinaga, Amang Pendeta Samuel Nenggolan, Amang Pendeta Juanda Simanjuntak yang memimpin pelayanan di jemaatmu ini dan di resort ini. Tuhan kiranya memberikan sukacita dan berkat yang melimpah yang dari Tuhan kepada mereka. Berkati warga jemaatmu ya Tuhan yang akan menerima pemberkatan nikah. Tuhan kiranya menjadikan mereka menjadi keluarga yang berbahagia. Semua pelayanan jemaatmu ini Tuhan berkati, dan kiranya kami semua bersatu hati untuk memberitakan Injil-Mu, memberitakan kebangkitan Kristus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.